Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap? Mari kawan-kawan belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Seperti biasa, setiap pagi kita harus coba nyanyi. Oh iya. Ini siapa yang mau mimpin? Mimpinnya apa? Ini teman-teman semuanya di hadapan dulu sendiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Gimana kabarnya? Baik. Udah berapa minggu setelah dua biasa misalkan akan absen tapi nggak mau ayo rutin hadir ya. Ayo biasanya minta hari ini kasih kata-kata mutiara ya. Oke? Bermi. Bisa dimulai? Langsung ya. Belum. Gak harus panjang-panjang kok, 2 kata atau 1 kata. Sabar. Kasih pada satu. Kita langsung aja mulai absen pertama. Abdan Sadia Hasya. Semangat aja. Semangat. Dikasih waktu buat mikir dulu. Selanjutnya Adis Galang. Gir. Semangat. Ahmed. Jika cita-cita yang terwujud, sertakan sholat dan bersujud. Kopas nggak Mir? Kopas nggak? Kopas dari mana katanya? Kopas dari Badri. Agus Surya. Segala cobaan adalah cara Tuhan untuk menguatkan. Ahmad Rafi. Kita jalan hidup ini dengan semangat. Alifah. Selanjutnya kami akan share ke grup kalian. Ada grup kan grup kelas? Ada. Share link tes diagnostik. Ntar kirim ke mana? Ketua. Ya. Minta WA langsung ya. Oke. Nah, sebelum memulai topik materi, Miss akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kita masuk ke bab 1 mengenai konsep dasar ilmu sejarah dengan materi pokoknya itu sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberkembangan. Dengan tujuan pembelajaran itu apa? Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis serta mengevaluasi sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberkembangan. Tolong bisa perhatikan sebentar. Kita akan membahas hari ini mengenai sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberkembangan. Di sini
sini kalian bisa baca di infografis yang tadi udah dibagi. Di situ di bagian materi sejarah dari aspek itu ada pengertian dari perkembangan, perubahan, keberlanjutan dan keberulangan. Nah, di situ pengertian perkembangan apa? Perkembangan zaman dan Apa biasanya perubahan di masyarakat yang sejak di sini di infografis yang dibagiin pengertian dari perkembangan itu sejarah menunjukkan terjadinya perubahan pada masyarakat yang kompleks. Artinya itu apa? Jadi apabila dalam kehidupan masyarakat menjadi gerak secara terus menerus dari perubahan secara lambat dan cepat, setiap masyarakat itu pasti mengalami perkembangan dalam kehidupannya. Jadi gerak yang secara kompleks itu secara terus menerus. Jadi di dalam kehidupan masyarakat pasti adanya perkembangan. Nah, contoh simpelnya itu ada yang tahu contoh dari perkembangan. Apa? Contoh simpel dari perkembangan. Nah, ini kasih contoh nih. Jadi kita ambil dari manusia purba. Yang dimana pada zaman dahulu manusia purba hanya berburu dan meramu dalam mencari makanan. Setelah dia udah mulai mengenal bercocok tanam, mereka tadi sampai mana? Sampai perkembangan. Contohnya tadi dikasih contoh apa? Yang dulunya bercocok berburu dan meramu, belum mengenal sistem bercocok tanam, mereka masih nomaden. Nomaden itu apa? Berpindah-pindah tempatnya. Setelah mereka udah mulai mengenal bercocok tanam, dialah mulai misalkan ke tempat yang ada sumber makanan, tapi mereka udah mengenal bercocok tanam, mereka bercocok tanam di A. Tapi ketika belum mengenal belum mengenal sistem bercocok tanam, manusia purba itu hanya berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat lain karena pasokan sumber makan sudah habis, jadi mereka pindah. Ketika bercocok tanam, dia bisa tanam untuk kebutuhan mereka. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, peralatan. Dari peralatan, ketika mereka belum mengenal sistem pembuatan peralatan yang digunakan itu masih sangat kasar. Belum adanya perubahan, belum adanya perkembangan. Jadi alat yang digunakan seperti kapak, perimbas itu masih kasar. Setelah dia udah mulai mengenal sistem pembuatan peralatan, nah, mengalami perkembangan kan, dari perkembangan sehingga menjadi lebih canggih dari sebelumnya. Paham? Paham? Jadi pengertian dari perkembangan apa? Perubahan ada masyarakat dari yang sederhana ke lebih modern. Contohnya tadi ada selanjutnya ke perubahan. Nah, di situ bisa dibaca sejarah membuat perubahan. Maksudnya itu apa nih? Maksudnya di sini tuh masyarakat mengalami perubahan yang sangat besar dalam relatif waktu yang sangat singkat. Ini kasih contoh pada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat pada bulan Agustus. Itu perubahan yang sangat cepat. Langsung kota tersebut hancur. Nah, di dalam perubahan ini ada perubahan secara cepat dan lambat. Yang cepat tadi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, perubahan secara lambat itu pada penerapan politik etis pada masa kolonialisme Belanda ada 3. Saya tahu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Sehingga pada masa tersebut semula rasa nasionalisme pada masyarakat itu. Karena penerapan Belanda menerapkan 3 politik etis.
Yang lambat tadi contohnya apa? Tadi baru siapa? Belanda. Belanda nggak Belanda? Belanda nggak? Nah, politik ada? Ya. Emigrasi. Nah, perubahan secara cepat, contohnya? Jadi sekarang bisa tahu kan yang cepat yang mana, yang lambat yang mana, udah bisa paham? Beneran? Beneran. Jangan asal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Beneran ya? Udah kita lanjut ke kelanjutan. Di situ bisa dibaca materinya. Sejarah dalam kondisi tidak melahirkan, kondisi baca tapi wajar meneruskan. Nah, di sini artinya kelanjutan itu apa nih? Tadi sejarah dalam kondisi tidak melahirkan kondisi baru tetapi diwariskan atau diteruskan. Jadi di dalam peristiwa sejarah itu tidak melahirkan atau mewariskan suatu sejarah, tapi di dalam keberlanjutan itu hanya melanjutkan si pokok sejarahnya. Misalkan contohnya masa Islam keberlanjutan dari masa Buddha dari masa Praksara. Jadi saling menyambung, saling keterkaitan antara satu yang lain dengan yang lainnya, itu di keberlanjutan. Paham? Sampai sini kelanjutan. Beneran ini? Beneran paham kalau enggak? Kalau paham kita lanjut ke berulangan. Kita dibaca apa? Fenomena yang pernah terjadi terulang kembali. Contohnya inflasi. Dulu pada masa Soeharto pernah terjadi inflasi, sekarang juga pernah terjadi. Terus berulangan. Dulu juga pada masa Soeharto terjadi demo nggak? Ya. Dan di masa sekarang Jokowi terjadi demo juga nggak? Ya. Bahkan sampai sekarang juga masih ada demo. Ya. Itu masuk ke sejarah dari aspek keberulangan. Paham? Kalau paham, Miss bagi kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Ini bagi 6. Jadi berhitung 1 sampai 6 dari 2, 3, 4, 5, 2, 3. Oke, kelompok 1 gabung dengan kelompok 1 di sini. Kalau kalian bisa ke depan yang ngambil tolong kalian bisa di sini ini sudah bagi LKPD setiap masing-masing kelompok, bisa dibaca mengenai kegiatan pembelajaran sejarah. Kalian diminta untuk menganalisis. Jadi kita langsung tulis aja di lembar LKPD-nya. Ntar nama kelompoknya, terus anggotanya, terus analisis kalian mengenai permasalahan yang ada di sini di lembar LKPD-nya. Miss kasih waktu enggak 2 menit. 40. Wah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, petani masih menggunakan gerbang untuk membaca sawal berbuat dengan adanya pembelajaran. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham semua? Apa coba kalau udah paham? Apa alasan dia menggunakan lebih suka menggunakan traktor atau edet? Karena menggunakan dia. Bisa dimulai? Kelompok 2 presentasinya keren apa enggak? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow,
yang ada di LKPD. Jadi konsep perubahan itu ada di mana? Ada di kerbau, ada di edit, ada di editnya. Nah, keberlanjutannya ada di kerbau. Ada keberlanjutan dari si kerbau. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita melihat gambar di sini, dua gambar. Jadi peristiwa baik peristiwa sejarah atau teknologi itu dapat keterkaitan satu dengan yang lainnya atau dapat menghasilkan sebab akibat. Jadi dari awal sampai akhir kita udah belajar sejarah dari aspek perkembangan perubahan keberlanjutan dan keberulangan. Tadi pengertian dari perkembangan apa? Sejarah menunjukkan terjadinya perubahan pada masyarakat yang kompleks. Habis itu perubahan, sejarah membuat perubahan. Oke, keberlanjutan. Keberulangan, fenomena yang berulang kali. Ada yang bisa ngasih contoh dari perubahan? Iya, berapa? Itu kayak penerapan politik etis pada Belanda yang apa? Edukasi Hiroshima dan Nagasaki. Tadi perubahan secara lambat ada di penerapan politik etis pada zaman kolonialisme Belanda, sedangkan perubahan secara cepat itu pada pengembangan kota Hiroshima dan Nagasaki. Berarti kesimpulannya sampai sini, Miss anggap kelas 10 paham mengenai materi sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, dan kelanjutan dan keberulangan. Jadi ntar Miss bagi refleksi ini diisi nama sama kelasnya, terdeteksi. Habis itu ruangnya terkumpul di ruangan meeting room. Oke, Miss. Untuk kelas 10 terima kasih udah mau ikut serta dalam pembelajaran pada hari ini. Miss ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu yang Miss sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.